Baik Bapak Mama, tamu undangan yang kami banggakan dan kami hormati, menjadi suatu kehormatan tersendiri bagi keluarga besar Ngiri dan keluarga besar Ndon dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, bahwa beberapa waktu yang lalu keluarga mendapat merasa sebuah sukacita, merasa bersyukur atas perkara-perkara ajaib yang Tuhan berlakukan di tengah-tengah keluarga besar. Untuk kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kepada Bapak Mama tamu undangan, acara syukuran melayani sebagai anggota TNI Angkatan Darat, di mana Ade Iman pada bulan Oktober 2020 dilantik sebagai tamtam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, sehingga seharusnya waktu itu dilakukan ucapan syukur. Ternyata karena situasi dan kondisi Iman dalam menjalani pendidikan di Singaraja, dan 2020 Iman di istilahnya di penampungan di Naibonat, dan 2023 di batalion, dan selanjutnya penempatan 2023 di Kompis Napandi di Ikada Kabupaten Malaka. Dari semua, Iman merasa bahwa dia harus pulang dan bersama keluarga, di tengah-tengah keluarga, untuk bersama-sama kita mengucap syukur lewat acara syukuran, untuk bisa mengumpulkan keluarga dari Rote, Kupang, dan Lembata, sehingga pada malam hari ini Iman bisa mengundang kita semua untuk kita sama-sama bersyukur dalam acara ibadah syukur. Untuk itu ada di hadapan kita nenek yang setia menemani Iman, sehingga malam ini bisa melihat Iman berdiri dengan sukacita tegar di hadapan nenek. Untuk itu saya jemput Iman untuk menepati tempat kehormatan kebahagiaan Iman. Kepada Iman saya menjemput untuk ke tempat tuh. Silakan Iman memberikan ciuman sayang pada nenek. Nenek mewakili Bapak dan Mama. Nenek mewakili Bapak dan Mama untuk mendampingi Iman dalam acara syukuran. Bapak Ande dan Mama Muni. Iman adalah anak pertama, putra tunggal dari Bapak Ande dan Mama Muni. Bapak Ande dan Mama Muni melahirkan 5 anak. Yang pertama Iman, yang kedua Oni yang telah selesaikan pendidikan tingkat menengah, sekarang hanya membantu Mama dan Bapak di pasar. Anak kedua yaitu Jena di bangku SMA Negeri 2 di Batugan kelas 1. Anak ketiga Jessica di bangku SMP Santo Pius kelas 1. Anak yang ketiga
Jessica, satu bus. Anak yang keempat adalah Elsie di SDK 1. Iman, untuk kita Iman dan Nene Yoli dan memberi baik. Iman dengan Nene akan memberikan penghormatan kepada Bapak Mama sebagai wujud terima kasih telah hadir untuk acara syukuran keluarga. Silakan kita menunjukkan satu. Kita hitung sama-sama 1, 2, 3 penghormatan kepada Mama Bah. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempersiapkan. Silakan duduk Iman dan Nene. Nene ini berdua nama sama, Juli dan Juli, menemani anak Iman. Untuk tidak lanjut, ada lampiran-lampiran acara. Tetapi yang terpenting adalah acara syukuran. Maaf Bapak tamu undangan, kesalahan teknis. Mohon maaf Mama Pendeta, informasi yang kami terima sehingga malam ini akan pimpin pelayanan dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat Solofide Lembata, Bapak Pendeta Immanuel Talang STH. Untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Pendeta. Kami dengan hormat persilakan. Anak Iman yang sekarang kita akan panggil Pak Iman, kemudian Bapak Ande, Mama, Oma berdua, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati dan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Sebelum kita memulai, saya menyampaikan permohonan maaf karena kita terlambat, tetapi saya yang sampaikan ke majelis di rayon. Kondisi rayon ini adalah rayon pasar, sehingga biasanya kalau ibadah jam 7 tidak ideal, saya datang terlalu sedikit orang, dan saya bilang nanti jam 8 tepat kita mulai ibadah. Sekarang jam 8 tepat kita akan mulai ibadah, karena itu mohon maaf untuk waktu yang terulur, karena memang situasi di rayon 3 mata jemaat Maranatha ada seperti itu, sehingga kami mengatur demikian. Dan hari ini juga hari ibadah rumah tangga, kami baru dari satu keluarga ibadah dan sehingga bergabung di sini. Bapak Ibu saudari, Bapak Ande di mana? Oh iya, maaf, saya belum lihat. Bapak Ande, Mama, juga Oma, semua kita bersyukur anak Iman sekitar 2 tahun rasanya tidak jumpa. Oh 3 tahun ya, 3 tahun tidak jumpa. Hari ini kita boleh berjumpa dengan anak Iman yang kita akan memanggilnya Pak Iman, karena tugas tanggung jawab yang Tuhan perkenankan baginya, yang telah Tuhan beri di dalam dirinya. Bapak Ibu saudari, ketika berbicara tentang kesuksesan, kesuksesan itu terdiri dari 2 hal.
Yang pertama, usaha dan kerja keras, tetapi yang kedua, penting bahwa karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Saya kira Bapak Ande menyadari dua hal itu, bahwa ada upaya di situ, tetapi ada juga kehendak Tuhan di situ. Karena itu kita dipanggil untuk ada bersama di sini dan bersyukur saat ini. Karena itu kita akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya undang berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 2. Kita mohon Tuhan menguduskan ibadah ini. Ibadah syukur keluarga Giri saat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silahkan duduk. Satu bagian firman Tuhan akan menjadi nas pembimbing bagi kita dalam ungkapan syukur keluarga saat ini. Terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-40. Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Demikianlah bunyi nas pembimbing bagi kita. Marilah kita menaikkan puji-pujian sebagai ungkapan syukur dengan membaca secara berbalasan Mazmur 145 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima.
Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan, sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kulihat. Kita mendengarkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan yang dipersembahkan oleh vokal group.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini kami anak-anak-Mu, saudara bersaudara berkumpul di tempat ini, dalam keluarga Anggiri di tempat ini Bapa. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu, di mana beberapa waktu yang lalu Engkau telah memilih anak dari dalam rumah tangga ini menjadi abdi negara Bapa. Sebagai tanda ucapan syukur kami mau membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan mari mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kami sebagai pendengar. Dan biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini, kami boleh jadikan itu menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, mari berfirman bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup bagi kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kejadian bab 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6a. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang mengharapkan kesuksesan dalam apapun bidang hidup atau karya yang digumuli. Semua orang mengharapkan adanya kesuksesan, profesi apapun itu. Mau di gereja sekalipun orang selalu bilang, ya saya mau seperti ini dan seperti itu. Dan Alkitab mencatat bagi kita bahwa banyak orang juga berhasil dalam kehidupan mereka, yang sebelumnya tidak diprediksi kemudian berhasil, seperti Raja Daud, seorang penggembala di padang yang ketika dipanggil untuk kemudian menjadi raja atas bangsa pilihan Allah, tidak diduga sebelumnya, karena
ayahnya sendiri pertama memanggil mereka yang tampan-tampan, yang gagah-gagah. Tetapi ternyata Tuhan bilang tidak, dia yang masih kemerah-merahan itu. Salah satu contoh atau salah satu tokoh dalam Alkitab yang sukses termasuk Yusuf, bacaan kita saat ini. Siapa Yusuf, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita tahu Yakub memiliki 13 orang anak, 12 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan bernama Dina. Dari 12 orang anak itu ternyata 2 anak dari istrinya yang bernama Rahel menjadi kesayangan Yakub, yaitu Yusuf dan Benyamin, karena mereka lahir dari belakang. Dan seperti biasa kadang-kadang yang dari belakang itu mendapat kasih sayang yang khusus. Tetapi ternyata karena kasih sayang Yakub terhadap Yusuf yang tinggi itu membuat saudara-saudaranya menjadi iri hati, sehingga kemudian mereka bermufakat untuk pertama hendak membunuh dia. Tetapi kemudian saudaranya Yehuda berkata, kalau kita bunuh dia, apa untungnya kita? Selain kita berdosa, kita juga tidak dapat apa-apa. Baiklah, kita keluarkan dia dari sumur ini, kita jual saja supaya kita dapat untung. Dan kemudian mereka bersepakat menjualnya ke seorang saudagar dari orang Midian. Orang Midian itu keturunan dari Abraham dan Ketura ya. Jadi sebenarnya masih satu bayi Abraham juga. Tetapi mereka adalah saudagar-saudagar yang berkeliling untuk berjualan. Dan karena itu ketika saudagar Midian ini sampai ke Mesir, dijuallah Yusuf. Jadi berpindah tangan dari dia kepada Potifar. Di sini dia bilang Potifar itu pegawai istana Firaun ya. Dijuallah Yusuf kepada Potifar, pegawai istana Firaun. Nah, ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan Yusuf, seorang budak belian ini, bahwa ia dirancangkan oleh saudara-saudaranya untuk kecelakaan. Tetapi yang terjadi ialah Tuhan merancangkannya demikian, tetapi bukan berakhir kecelakaan, tetapi berakhir kebaikan. Itu yang kita pelajari ketika saudara-saudaranya dari Kanaan ke Mesir karena kelaparan. Dia bilang kepada mereka, tidak, memang kamu sudah bersalah menjual aku, tetapi bukan kamu yang merancangkan itu, tetapi Tuhan yang menghendaki aku ada terlebih dahulu di sini dan menjadi saluran berkat bagi kamu. Ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf, karena lazimnya orang kalau mau berhasil itu ada upaya yang lebih. Bahkan kita lihat sekarang ini tanggal 28 akan mulai ada kampanye, akan ada baliho, akan ada perangkat ada berbagai perangkat alat kampanye. Artinya seseorang mau menjadi seperti ini, dan itu memang ada upaya-upaya di situ. Tetapi sesuatu yang menarik dalam diri Yusuf, seorang budak belian ini, Alkitab mencatat bagi kita bahwa ketika di rumah Potifar, Potifar menyerahkan kuasa di atas segalanya. Selain Potifar, Yusuf orang kedua di rumah Potifar. Tetapi kemudian karena ia takut pada Tuhan dan ia tidak tergoda dengan istri Potifar, maka ia dimasukkan ke penjara. Penjara itu juga menjadi jalan untuk dia promosi. Ketika di penjara, Firaun bermimpi tentang
panen yang melimpah 7 tahun dan kemelaratan yang akan mengikutinya 7 tahun kemudian. Yusuf dipakai Tuhan untuk menerjemahkan mimpi itu, dan kemudian seperti tadi saya baca dalam nas dan bimbing kita, karena ia menerjemahkan itu, kemudian ia diberi kuasa sebagai penguasa di Mesir. Firaun berkata kepadanya, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengatur kehidupan seorang budak belian dalam sekejap saja. Ia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita, apa kuncinya di situ? Kuncinya bagi saya ada 3, tetapi cenderung 2. Kunci yang pertama itu karena janji Tuhan kepada umat itu. Kita tahu Tuhan kalau berjanji tidak mungkin mengingkari. Ia berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk menjadikan bangsa itu bangsa pilihannya. Karena itu meskipun Yusuf tercabut dari golongan dan kaumnya, tetapi janji itu tidak bisa tercabut, karena Allah itu Allah yang setia kepada janjinya. Tetapi bacaan kita menjelaskan, lebih daripada itu, bacaan kita menjelaskan bahwa karena Tuhan menyertai dia. Ayat 3 bacaan kita tadi dibilang bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi ia menjadi demikian karena Tuhan menyertai dia, dan juga karena Tuhan yang membuat dia berhasil. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, karena ia takut akan Tuhan. Bacaan kita ayat 6b dan selanjutnya itu berbicara tentang Yusuf, seorang yang sikapnya manis dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari yakini bahwa kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan juga malam hari ini kita ada di sini. Kita bersama dengan saudara kita, Prada Immanuel Giri. Ya. Itu karena Tuhan menyertai dia. Alkitab mencatat bahwa sejak dalam kandungan aku menenun engkau. Tuhan yang menyertai dia dari sejak kandungan sampai hari ini. Dan karena itu keluarga mengundang kita untuk ada di sini. Belajar dari Yusuf, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satupun yang menutup. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Karena itu belajarlah untuk takut akan Tuhan. Karena itu kepada saudara saya, kepada adik saya ini, pesan yang kedua, belajar takut Tuhan. Takut Tuhan itu kadang-kadang kita seperti, ya kenapa saya harus seperti ini? Kita juga terkaget-kaget. Seperti Yusuf, dia sudah berjuang untuk tidak melakukan dosa, tetapi malah ia masuk dalam penjara. Tetapi di penjara itulah malah itu jalan Tuhan untuk mengangkat derajatnya menjadi orang yang sangat terkenal. Karena itu berjalanlah bersama Tuhan, kita dua sama-sama nama Immanuel, itu berarti Allah beserta kita, itu artinya. Jadi kita percaya itu karena Allah menyertai saudara sehingga tiba pada saat ini. Dan karena itu kalau kita sadari Allah telah menyertai kita, takut Tuhan itu penting. Karena takut Tuhan itulah Yusuf telah berhasil dengan begitu luar biasa. Meskipun awalnya ia dirancang untuk kecelakaan, saudara-saudaranya tidak tahu bahwa ia akan seperti itu. Tetapi kemudian ia menjadi seorang yang sangat luar biasa di negeri orang. Saudara akan diutus kemana saja karena panggilan ini. Saudara akan ada di negeri orang. Karena itu ingatlah bahwa Tuhan menyertaimu, dan karena itu haruslah takut senantiasa kepada Tuhan.
Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Percayalah mungkin akan saudara menderita, tetapi Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi karir saudara ketika saudara tetap ada dalam kehidupan takut akan Dia. Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita bersama saudara kita saat ini, Prada Immanuel Giri. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan memberi persembahan syukur. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali di saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan syukur yang tak terhingga buat-Mu, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar terhadap kami, sehingga kami boleh ada sampai pada detik di malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tapi siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kesukaan kami sendiri? Semuanya Tuhan punya, dan kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Untuk itu ya Bapa, kami mohon berkatilah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kurban dan persembahan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin.
bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami sapa sebagai Bapa, karena karya Yesus Kristus penebus kami yang telah memungkinkan kami menjadi anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena segala kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Teristimewa yang Engkau nyatakan bagi keluarga Bapak Ande, Mama, dan anak-anak dalam rumah ini. Teristimewa bagi hamba-Mu, saudara kami, Saudara Immanuel Giri. Karena kasih karunia Tuhan bagi keluarga ini, kami ada di sini ya Tuhan, untuk bersama-sama dalam satu persekutuan bersama. Di dalamnya kami menaikkan pujian syukur kepadamu untuk cinta kasih Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih setia, kami bersyukur karena di 3 tahun yang lalu, dalam menggumuli masa depan dan kehidupannya, saudara kami Immanuel boleh mengikuti seleksi untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga TNI AD. Dan kami percaya ketika hamba-Mu berupaya saat itu, Tuhan juga merestui upayanya sehingga ia berhasil untuk apa yang ia cita-citakan. Malam hari ini Bapak Anda bersama dengan Mama juga hamba-Mu, Saudara Immanuel, mengundang kami untuk ada di sini dan bersyukur karena apa yang Tuhan buat bagi hamba-Mu. Karena itu ya Tuhan, dengarlah ungkapan syukur keluarga saat ini. Mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang telah menuntun hamba-Mu untuk tiba pada titik ini di dalam karir dan masa depannya. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau buat dalam keberhasilan hamba-Mu untuk cita-cita dan masa depannya. Dan karena itu kami kembali berdoa untuk pengabdian karir dan masa depan hamba-Mu ke depan. Kami tahu jika Tuhan telah membuka pintu, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Karena itu ya Tuhan, kami mohon biarlah pintu berkat itu Tuhan buka senantiasa untuk pengabdian dan juga untuk karir dari hamba-Mu ke depan. Dimanapun hamba-Mu akan diutus untuk memberi diri dalam pengabdian bagi bangsa dan negara, biarlah Engkau menuntun dia, Engkau memberi keberhasilan baginya, Engkau memberi kepadanya segala yang dibutuhkan untuk pengabdian yang harus hamba-Mu penuhi di dalam kehidupannya. Jauhkan dia dari mara bahaya, jauhkan dia dari kecelakaan. Perlindungan-Mu sempurna atas kehidupannya. Biarlah ya Tuhan, dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu untuk mengabdikan diri, ia boleh berhasil dalam segala hal yang ia lakukan. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih setia, berkati hamba-Mu dalam relasi dengan rekan-rekan kerja, dengan pimpinan, juga dengan mitra-mitra. Sebagaimana Engkau memberkati Musa, Yusuf, seorang budak belian, Engkau rubah menjadi pemimpin pada masa lampau. Kami juga belajar bahwa Tuhan juga akan memberkati setiap orang yang takut akan Engkau. Karena itu biarlah Engkau memberkati hamba-Mu di dalam kehidupan dan pengabdiannya ke depan. Allah Bapa di surga, bersama dengan Bapak Ande, Mama, dan adik-adik yang lain, kami juga bersyukur
untuk kasih setia Tuhan bagi keluarga ini. Tuhan yang telah memberkati mereka, biarlah berkat itu senantiasa mereka alami dalam kehidupan. Untuk tugas dan tanggung jawab mereka akan berpisah dengan anak terkasih, tetapi biarlah di dalam doa, di dalam setiap kesempatan mereka selalu berjumpa, di dalam perasaan saling menyayangi dan saling mendoakan di antara mereka. Karena itu Engkau juga berkati hamba-hambamu di dalam rumah ini. Biarlah rumah ini senantiasa diberkati oleh Engkau. Segala usaha kerja hamba-hambamu, Tuhan turut campur tangan memberi keberhasilan baginya. Kami juga bersyukur ada orang tua dari hamba-hambamu, ada oma berdua, dan juga tentu bersama dengan keluarga yang lain, datang dari Rote, datang dari Kupang, juga dari berbagai tempat, termasuk kami yang ada di dalam Batak. Tuhan boleh menolong kami untuk ada di sini. Biarlah sukacita kebersamaan yang kami rasakan malam hari ini juga menjadi satu bukti di mana kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih setia dalam ungkapan syukur keluarga, kami telah memberi persembahan syukur sebagai respon atas setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu kuduskanlah apa yang telah kami beri, kiranya berkenan kepadamu, menjadi berkat bagi pekerjaan pelayananmu di dunia ini, dan setiap berkat yang masih ada pada kami. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, kiranya memenuhi segala kebutuhan kami di dalam kehidupan kami ke depan. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih setia, kami telah membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu dalam kesempatan ini. Kami terbatas untuk memahami dengan sempurna kehendak-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah pesan-pesan pokok yang dapat kami tangkap baik dalam pewartaan sabda-Mu malam ini boleh menolong kami semua di dalam kehidupan kami ke depan. Ya Allah yang penuh kasih setia, semua orang yang telah memberi diri mendukung keluarga sehingga ungkapan syukur keluarga ini boleh terlaksana, kami syukuri semua itu, dan biarlah Tuhan memberkati semua orang yang telah berjerih lelah untuk menopang keluarga dalam suksesnya ungkapan syukur yang kami lakukan saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah ungkapan syukur keluarga yang kami bawa kepadamu saat ini. Sempurnakanlah ya Tuhan, dan jawablah seturut kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sumber berkat bagi kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu Bapak Ibu saya undang, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 4. Kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Ibadah syukur selesai. 1, 2, 3. Salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Talang STA, Ketua Majelis Jemaat Sholat Fidya Lembata, yang telah memimpin ibadah syukuran pada malam hari ini. Yang kedua, keluarga juga berterima kasih kepada Ibu Wakil Ketua Majelis Jemaat Maranatha Pada bersama para presbiter, majelis, organis yang telah mendukung ibadah syukuran pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mengikuti semua pelayanan Bapak, Ibu, dan keluarga juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian, menyiapkan waktu untuk boleh bersyukur bersama adik Ima, Bapak Ande, Mama Moni bersama keluarga dalam acara syukuran ini. Dan kami keluarga juga dan iman merasa berbahagia di tengah-tengah hadir Bapak dan Ramel 162403 Leoliba, dan juga guru Ibu Sarni, Bapak Guru Uton bersama Ibu, dan adalah juga Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bebatukan sebagai PRT. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu Guru yang telah hadir di tengah-tengah acara syukuran anak iman dan keluarga Bapak Ande dan Mama Moni. Yang berikut, informasi kepada kita semua, keluarga masih mengharapkan kebersamaan kita. Keluarga mempersiapkan jamuan makan malam bersama dalam nuansa resepsi kekeluargaan. Untuk itu masih mengharapkan untuk kita bersama-sama berbagi, untuk kita bersyukur dalam ungkapan nada syukur yang telah kita naikkan. Setelah itu kita akan acara berikut, yaitu acara Bapak dorong Mama, Mama dorong Bapak dalam nuansa dolo-dolo dan kabalai, dan juga dalam nuansa dansa was. Baik, untuk itu keluarga masing menyiapkan untuk kita jamuan makan malam bersama. Pada kesempatan ini saya berikan waktu kepada Bapak dan Ramil 162403 Leoliba, Bapak Mayor J21 Sunoko untuk sepatah kata dua kata, dan tetua-tetua dalam adik iman dalam melaksanakan tugas dan karyanya sebagai bekal untuk terjun pada lapangan, dan juga sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat adalah seorang pengabdi terhadap
nusa dan bangsa. Kepada Bapak, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom. Tadi saya dengar banyak orang dari luar, termasuk keluarga besar daripada Nanda Immanuel. Ada dari Rote, ada dari banyak kali katanya. Maka dari itu, perkenalkan, sebelum saya menyapa semuanya, saya memperkenalkan diri. Katanya lihat orang kalau nggak kenal maka tidak tahu, kan begitu. Apa yang disebutkan oleh pembawa acara tadi, saya dan Ramil 162403 Lewoleba, termasuk perwira penghubung atau perwakilan Kodim 1624 Flotim. Namanya Sunoko. Kalau sudah banyak O-nya berarti orang Jawa. Maka orang sini nggak kebagian O. Itu Immanuel sendiri, nggak ada O-nya. O-nya udah habis. Yaitu sekelumit dari perkenalan saya, sehingga tahu Bapak Ibu saya sekarang yang ngomong ini, oh Pak Sunoko dari Jawa, kan begitu. Kalau pangkat, ya kebetulan pangkat mayor. Katanya pangkat ada mayor kecil, ada mayor besar. Saya mayornya mayor kecil. Kemudian kalau mayor besar biasanya ada di lengan. Maka mayor saya mayor kecil, nggak kelihatan. Itulah sekelumit saya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat siapa yang lagi ngomong di depan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pendeta yang sudah memimpin doa syukur. Kemudian Bapak Ibu Guru yang sempat hadir, Papa Mama sekalian, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang meluangkan waktunya untuk menghadiri syukuran Nanda Immanuel. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa apa yang sudah kita terima dari napas kehidupan sampai nanti kita kembali kepadanya. Karena orang bilang kalau kita pandai bersyukur, maka nikmat syukur itu akan bertambah. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita pandai-pandai bersyukur. Dan bersyukur itu banyak macamnya, termasuk salah satunya yang sudah dilaksanakan oleh keluarga besar Nanda Immanuel. Kemudian yang pertama, sebelum saya apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi untuk memberikan gambaran kepada Nanda Immanuel, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Immanuel, bahkan keluarga besarnya Immanuel yang sudah dengan rela, yang sudah dengan ikhlas menyerahkan anaknya kepada negara. Memang berat bagi keluarga, memang berat bagi orang tua yang sudah dari kecil kita gendong, kita pelihara,
kita sekolahkan dan lain sebagainya. Begitu remaja, mau tidak mau, suka dan tidak suka, karena pilihan dari Nanda sendiri, sehingga keluarga besar, bahkan kedua orang tua dengan ikhlas menyerahkan kepada negara. Maka saya mohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua dari Nanda Immanuel, ucapan terima kasih saya yang sudah, kalau orang Jawa bilang ngulawentah, si Immanuel sudah jadi orang, sekarang jadi keluarga saya, sekarang jadi keluarga besar saya, sekarang sudah jadi anaknya negara. Kenapa saya bilang begini? Ada suatu contoh, ini yang sudah saya alami sendiri. Begitu saya pulang kampung habis cuti, begitu nyampe saya tidak ditanya apa-apa. Kapan kamu pulang? Atau kapan kamu kembali? Berarti orang tua saya sadar bahwa saat itu anaknya sudah menjadi anak negara. Sehingga anaknya kembali ke rumah yang saat kecil, dia bangun tidur dan lain sebagainya, di situ tidak dibilang lagi ini rumahmu, tapi tanyanya kapan kamu kembali. Maka dari itu kembali lagi dengan keikhlasannya Bapak Mama daripada Nanda Immanuel, mau terpaksa mau tidak harus ikhlas. Ini bagi keluarga. Kemudian bagi kepada Nanda Immanuel, saya harapkan apa yang sudah kalian peroleh di pendidikan, karena pendidikan itu, mohon maaf, ini biasanya tidak disadari bagi kita semua. Bahkan orang umum masuk pendidikan itu adalah dinolkan, sehingga nanti begitu lulus mereka sudah tidak lagi menjadi orang sipil, pemikirannya sudah beda. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Kemudian khusus kepada Nanda Immanuel, karena apa yang sudah kalian peroleh, apa yang kalian rasakan di sana, apapun itu, apapun tugas dan tanggung jawabmu, tentunya sesuai dengan pangkat, sesuai dengan job description-nya, maka lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu. Karena kalau kalian lari daripada tanggung jawab, yang sengsara adalah orang tua atau keluarga besar, karena banyak tuntutannya. Dan ingat, kalian menjadi prajurit sudah disumpah, maka lakukanlah apa yang sudah kalian ucapkan kepada negara. Raihlah cita-citamu, jangan kamu berkecil hati, karena seniormu juga banyak di sini, ya, sama, sumbernya juga sama, ya. Dan perjalanan hidup kalian sendiri yang menentukan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada yang bersangkutan atau kepada Nanda Immanuel, kepada
kepada Bapak Mama sekalian, inilah contoh atau figur Nanda Manuel bisa dipakai sebagai contoh kepada Bapak Mama yang punya anak yang kepingin jadi tentara. Promosi ini. Jadi ya orang-orang promosi kuning, merah, hijau, biru. Saya enggak, promosi pakai loreng. Dan perlu diketahui, di jalur kita ada berapa macam. Tantangannya seperti Nanda ini ada 2 kali. Februari dengan bulan Juni, bulan Oktober. Kemudian bulan Juni itu adalah Bintara. Bulan Juli itu Akmil sama Sepa PK. Kalau Sepa PK sama Akmil, kalau dari kita daratan di sini Flores dan Lembata ini daftarnya bisa dari sini, tapi harus datang langsung ke Kupang. Kemudian yang tahun kemarin itu ada yang apa itu? Ada yang dari apa pondok, ada yang dari apa itu namanya? Bintara agama. Jadi seluruh agama ada keterwakilan. Tapi tahun ini saya belum dengar. Tapi yang jelas bulan Februari adalah tentara, bulan Juni adalah Bintara, Juli Akmil, kemudian disusul lagi Sepa PK, kemudian bulan Oktober itu adalah Tamtama lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin sekarang anaknya sudah kelas 3 persiapan, mungkin di akhir semester atau akhir lulusan, yang sudah jangan segan-segan, jangan malu-malu, tanya kepada babinsa saya atau langsung datang ke Koramil. Dan mohon maaf, tahun ini kayaknya kita nggak ada yang nyantol, kalah semua. Maka dari itu tolong sebelum siap jangan ikut berperang. Maka dari itu kami semua yang ada di Koramil, baik itu Koramil sini 03 atau yang ada di Nagawutung 07 atau ada yang ada di Omaisuri 04, kami selalu terbuka untuk membimbing anak daripada Bapak dan Mama. Tapi kami ini juga nggak bisa membantu, kami juga nggak bisa menjamin bahwa sudah dibimbing mereka akan lulus. Karena kembali lagi ya, apa yang sudah kita angankan, apa yang sudah kita niatkan, tapi yang kuasalah yang menentukan. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, terutama bagi Nanda Emanuel untuk melaksanakan tugas ke depan. Karena masih panjang langkahmu. Kalau saya tinggal pendek, saya sudah senja, sebentar lagi lulus. Ya Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi saya lulus kan begitu. Saya menjadi lagi kembali ke sama kayak Bapak Ibu sekalian. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak dan Ramil 162403 Lulima, Bapak Sunoko, atas pepatah dan nasihat sebagai pimpinan, orang tua dan juga keluarga daripada Iman di dalam bingkai institusi NKRI dan sebagai pengabdian Angkatan Darat TNI. Yang berikut dari nasihat maupun tetua dari pimpinan, Iman akan ingat yang telah dia imani selama perjalanan dari tes sampai dengan pendidikan, bahkan sampai pada penempatan tempat tugas dengan sebuah yang telah dia engkarkan dalam yang kita bisa dapat baca di dalam Ulangan 8 ayat 23 menjadi dasar perjalanan untuk karir sebagai seorang TNI. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan bermaksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Maka genaplah apa yang disampaikan pada firman Tuhan dan genaplah apa yang disampaikan oleh pimpinan, dalam hal ini Bapak dan Ramil selaku orang tua dan keluarga. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, mama-mama sudah siap di belakang? Sudah, silakan siap. Ini meja sebelah belum siap nih, untuk persiapkan jamuan makan malam bersama kita keluarga para undangan. Untuk itu masih menunggu persiapan selanjutnya. Saya memberikan waktu pada Iman untuk memberikan suara hati, kata hati dari Iman untuk keluarga semua. Baik, salam untuk kita semua. Pada malam hari ini diberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara. Mohon izin kepada terima kasih juga banyak yang sudah disampaikan dari komandan, dari Bapak Pendeta juga. Terima kasih banyak sudah membawa kita dalam doa pada malam hari ini. Dan saya juga mengucap terima kasih untuk keluarga semua, terutama kedua orang tua saya, Bapak, Mama. Terima kasih banyak karena sudah membawa dan mendukung saya hingga menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga buat keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak, dan buat guru-guru saya, terima kasih karena sudah sempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Dan untuk saudara-saudara, saya sangat bersyukur karena pada malam hari ini, pada hari yang bahagia ini, kalian datang dan menyempatkan waktu untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Terima kasih. Saya mau menceritakan sedikit pada saat sebelum cuti. Ada penyampaian dari komandan bahwa besok akan melaksanakan cuti. Pada saat malam hari sekitar jam 12 malam, terimalah monitor di grup bahwa ada sekitar 20 orang dari masing-masing kompi untuk mengikuti latihan, dan besoknya mau cuti. Terus bukalah grup, lihat ada nama untuk ikut latihan taktis sama latihan penyerbuan di hutan. Jadi cuti gelombang kedua sebenarnya saya sudah cuti dari kemarin, tapi pada waktu itu ada nama jadi ikut latihan dulu. Jadi sebelumnya sudah hubungi mama,
sama keluarga yang lain bahwa Ma, dalam minggu ini saya sudah dapat cuti, jadi besok saya mau berangkat, tapi terhalang dengan latihan kemarin. Jadi ikut seleksi latihan dulu, jadi ikut latihan sampai, cerita singkat saja, akhir latihan semenjak di hutan sudah 4 hari, latihan taktis kan 5 hari, 4 hari, jadi apa, 5 harinya tuh dalam hutan. Jadi hari terakhir, malam terakhir tuh telepon mama, Ma, kayaknya besok sudah ada penyampaian hari terakhir selesai kegiatan, jadi mungkin ada dapat cuti. Jadi penyampaian dari mama sudah, nanti kita tunggu hari akhir saja. Kalau sudah jalan baru hubungi bilang sudah dapat cuti. Jadi masih ragu-ragu. Jadi sudah pas telepon mama sedih sekali, cerita-cerita sambil sedih gitu. Mama tanya, kenapa sedih gitu? Tidak mama, ini kayaknya sudah janji mama sudah ulang-ulang dapat cuti, tapi belum dapat cuti sekarang. Jadi mama bilang sudah bersabar saja. Itu mama kasih kata-kata penguatan gitu. Terus selesai itu malam, selesai telepon, buka grup ini, ada penyampaian dari senior-senior dari pers bahwa yang selesai latihan akan mendapatkan cuti dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 22 akan datang. Jadi sudah selesai, kembali ke Kompi, pas mau berangkat ke sini baru telepon mama bilang, Ma, besok saya akan berangkat ke Lembata dengan pesawat. Jadi itu puji Tuhan, sampai di sini dijemput sama keluarga dari Sabu sama Roti. Jadi disambut sama keluarga dengan baik. Sekian. Mungkin kata atau kekurangan penyampaian untuk keluarga yang lain mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Iman, luar biasa. Hari ini baru saya lihat Iman tegar dalam menyampaikan dan begitu berwibawa, dan walaupun tertatih-tatih tapi luar biasa. Tapi kalau dulu Bapak Niko dengan Mama Sarni, guru SMA Negeri 2 yang sempat hadir juga dulu, itu hilang dan malu-malu masih begini. Tapi hari ini dia bisa menyatakan bahwa bagaimana dia menyampaikan isi hati dan terima kasih luar biasa. Kita tepuk tangan untuk adik saudara kita Immanuel Ngiri, biasa dipanggil Ima. Dan ini juga kelas bolos ini. Dalam kacamata saya kita dulu kelas bolos, tapi sekarang tidak bisa lagi menjadi panutan, menjadi petunjuk dan juga menjadi pengaman masyarakat lebih ke dalam, mungkin menjadi contoh yang lebih baik bagi generasi muda. Dan ini juga salah satu motivasi bagi adik-adik kita. Iman sudah bisa berdiri, tadi disampaikan oleh pimpinan Bapak Dan Ramil bahwa beliau ini berpromosi ketika berloreng, tapi kalau berloreng berarti belum bisa promosi. Luar biasa. Terima kasih. Waktu menunjukkan harus kampung tengah, maka itu tidak berpanjang kata, saya mohon kesediaan Ibu Pendeta Mercy Talang STA, Ibu Wakil Ketua Majelis Jemaat Maranatha Pada, untuk memimpin kita jamuan makan malam bersama. Pada Ibu dipersilakan. Bapak Ande, Mama, Pak Tentara, Bapak Immanuel, Bapak Ibu saudara-saudari, selamat malam. Dalam kebersamaan kita malam ini yang penuh dengan ungkapan syukur, sukacita bersama keluarga Ngiri di tempat ini, kita akan menikmati berkat Tuhan yang disediakan oleh keluarga bagi kita menandai kebersamaan kita malam ini. Mari sebelum kita menikmati berkat ini, kita awali dengan doa, dan izinkanlah saya untuk memandu doa ini
sesuai dengan tata cara dan keyakinan Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, malam ini di dalam kebersamaan kami, dalam ungkapan syukur penuh dengan sukacita bersama keluarga Bapak Ande Giri di tempat ini, kami telah menaikkan segala ungkapan syukur ini lewat ibadah bersama, mensyukuri segala kebaikan Tuhan bagi keluarga di tempat ini dalam proses kehidupan secara khusus yang Tuhan buat baik bagi hamba-Mu Bapak Prada Immanuel Giri dalam rancangan Tuhan yang begitu indah, dan satu keberhasilan digapai karena kebaikan Tuhan bagi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa segala ungkapan syukur kami yang kami telah naikkan lewat ibadah pada malam hari ini, Tuhan mendengar dan menerima semua itu. Malam ini dalam kebersamaan kami yang penuh dengan ungkapan syukur bersama keluarga Giri di tempat ini, kami akan tandai kebersamaan ini Tuhan dengan menikmati berkat Tuhan yang disediakan keluarga di tempat ini. Kami mohon pengudusan Tuhan untuk makanan dan minuman yang akan kami nikmati ini. Ketika kami menikmatinya dan masuk ke dalam tubuh kami, itu menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Memberkati keluarga di tempat ini dengan segala usaha dan kerja keras mereka, bahkan pergumulan-pergumulan mereka ke depan, dan memberkati juga setiap orang yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan cara Tuhan, tangan Tuhan menjangkau tiap-tiap mereka. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami. Kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta yang telah memimpin doa makan. Informasi untuk kita semua, untuk meja makan tersedia 2, yaitu di sebelah kanan saya, yaitu menu daging sapi, dan sebelah kiri yaitu menu daging babi.